Kita harus swasembada pangan. Kita harus swasembada energi, BBM. Saudara-saudara, perang lanjut di Eropa. Bisa-bisa kita tidak bisa import BBM dari manapun. Kita mau import pun nanti tidak bisa. Selat di Laut Merah di depan Yaman kan terhenti. Nanti Hormuz bisa terhenti. Saudara-saudara, kalau kita tergantung import, kita nggak mampu bayar nanti harga BBM. Tapi kita diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa. Kita punya kelapa sawit. Kelapa sawit bisa jadi BBM, bisa jadi solar, bisa jadi bensin juga. Kita punya teknologinya. Kalau kau tobat, yang kau hutang kepada negara ya kau bayar. Emang bikin jembatan pakai apa? Rakyat kita susah. Rakyat kita perlu rumah, perlu sekolah yang baik. Nggak bisa bangun sekolah hanya dengan omon-omon. Ada yang suka ribut aja, gaduh aja, iya kan? Ya tapi kalau dia mau gaduh silakan aja. Tapi saya percaya rakyat kita mengerti siapa yang bekerja dan siapa yang hanya bisa omon-omon aja. Saudara-saudara, saya tidak mau menguraikan ya semua apa yang kita telah capai bersama. Saya kira saudara-saudara sudah tahu, dan saya terima kasih para menteri saya, para pembantu saya sekarang turun ke rakyat, sampaikan ke rakyat kondisi sebenarnya. Kondisi bangsa, kondisi dunia tidak sedang baik-baik. Di mana-mana ada perang. Kalau terjadi perang berlanjut di Eropa, dampaknya ke kita. Makanya dari awal saya katakan, kita harus swasembada pangan. Kita harus swasembada energi, BBM. Saudara-saudara, perang lanjut di Eropa. Bisa-bisa kita tidak bisa import BBM dari manapun. Kita mau import pun nanti tidak bisa. Selat di Laut Merah di depan Yaman kan terhenti. Nanti Hormuz bisa terhenti. Saudara-saudara, kalau kita tergantung import, kita nggak mampu bayar nanti harga BBM. Tapi kita diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa. Kita punya kelapa sawit. Kelapa sawit bisa jadi BBM, bisa jadi solar, bisa jadi bensin juga. Kita punya teknologinya. Tiap kali saya kasih instruksi B50 atau B60, nanti ada pakar-pakar upah keekonomian, harganya begini, harganya begitu. Tapi kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak punya teknologi, kalau pabrik-pabrik pengolahan tidak siap, kalau terjadi apa-apa, baru kita nanti merasakan. Sekarang dengan bencana di Sumatera saja, bagaimana repotnya kita mengantar BBM ke daerah-daerah bencana. Jembatan putus, BBM harus kita naikin pesawat. Sebagian lewat kapal.
Jadi saudara-saudara, ini bencana ini sekali lagi, ya musibah, tapi di sisi lain menguji kita, dan alhamdulillah kita kuat, kita mengatasi masalah dengan kita sendiri. Tapi tentunya sekali lagi, paradigma baru sekarang, politik kita sekarang harus politik yang khas Indonesia. Kita tidak bisa ikut politik-politik negara lain. Belum tentu demokrasi di barat cocok sama kita. Dia ngajarin demokrasi ke kita. Padahal dia yang menjajah kita ratusan tahun. Dia ajarin HAM ke kita, dia yang melanggar HAM. Jadi ya rupanya demokrasi, HAM itu sesuai selera. Kalau cocok sama selera mereka, baru diributkan. Jadi kembali saudara-saudara, kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri, kita harus percaya kepada jati diri kita sendiri, kita harus bangga dengan sejarah perjuangan bangsa kita sendiri, kita harus selalu percaya pada diri kita sendiri, dan kita harus mencari solusi kita sendiri. Tidak bisa kita terlalu didikte atau diatur oleh bangsa lain. Demokrasi kita pun harus kita cari jalan terbaik sendiri. Yang disampaikan Partai Golkar berkali-kali harus kita pertimbangkan yang baik-baik. Demokrasi harus mengurangi terlalu banyak permainan uang. Demokrasi harus kita bikin minimal ongkos politik, supaya nanti politik kita jangan ditentukan hanya orang-orang berduit. Politik yang mahal ini, politik yang mau niru-niru negara lain, ini saya kira sumber korupsi yang sangat besar. Jadi saya sendiri condong, saya akan mengajak kekuatan politik, ayo marilah kita berani memberi solusi kepada rakyat kita. Demokratis, tapi jangan buang-buang uang. Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya kenapa enggak langsung aja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai. Itu dilaksanakan oleh Malaysia, itu dilaksanakan oleh India, itu dilaksanakan oleh banyak negara, Inggris, Kanada, Australia. Negara terkaya di dunia pakai sistem politik yang murah. Jadi ini saya kira pemikiran-pemikiran Golkar, Ketua Umum Golkar harus kita pertimbangkan dengan baik. Marilah kita berani. Ya. Sekali lagi saya sampaikan keyakinan saya, politik demokrasi Indonesia harus bercirikan persaingan pada saat bersaing. Begitu selesai bersaing, bersatu, kompak, gotong royong.